Baiklah, kita sekarang udah masuk ke pembahasan yang sedikit lebih advance, yang namanya authentication. Jadi tentunya kita nggak mau dong kalau orang bisa ngepost sembarangan ya sebelum login ya. Jadi orang harus login dulu untuk ngepost, nah, kan seharusnya begitu ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan apa namanya fitur authentication dari Adonis.js, yang mana kita tinggal npm install aja. Untuk out-nya kita masuk ke terminal dan npm i out seperti itu. Sambil kita tunggu, saya jelaskan di sini bahwa out itu ada banyak ya sebenarnya. Ada session. Mungkin kalau teman-teman dulu belajar PHP, session udah sering dengar kali ya, karena dulu pasti pakainya session gitu. Atau basic out yang biasanya muncul dialog di sini untuk input username atau password, atau token yang biasanya digunakan untuk API supaya bisa digunakan untuk mobile device dan lain sebagainya, based on token ya. Seperti hashing secret seperti itu, yang mana kita passing dan kita cocokkan value-nya antara apa namanya di skema kita, di table kita atau di Redis atau dimanapun kita bisa menyimpan token tersebut seperti itu. Oke, kemudian make sure kita udah configure juga. Untuk di sini kita configure setelah install ya. Kemudian kita pakai data modelnya Lucid aja kayak gitu. Kemudian di sini kita menggunakan API token ya. Ada beberapa token di sini. Web itu akan menggunakan session yang tadi saya bilang, kemudian API token menggunakan token itu sendiri atau basic out, dan di sini kita karena API kita menggunakan API token. Oke, model name untuk digunakan untuk authentication tentunya adalah apa namanya model ya. Modelnya tentunya user sih harusnya. Oke, create migration table user tentu ya. Kemudian nyimpen storing tokennya di mana? Nah, yang tadi saya sebutin, kalau saya lebih prefer di database saja. Oke. Kemudian mau migration untuk API token ya. Dan oke. Kemudian kita lihat di sini bahwa file-file kita otomatis bertambah beberapa tempat. Jadi kayak out dan lain sebagainya, kita nggak usah pusing dulu untuk itu, nanti terlalu overcomplicated yang kita pelajari. Dan di sini juga kita udah punya table user yang isinya email, password, sama remember me token, dan table API tokennya untuk menyimpan value dari token yang akan kita setelah kita hashing seperti itu. Dan di sini kita lihat di database pgadmin. Oke, di sini kita lihat di table. Nah, kita belum punya ya user sama si API token. Untuk itu kita jalanin dulu Adonis. Saya clear dulu ya biar clear ya. Oke, Adonis lagi. Node is migration run ya, seperti biasa ya. Oke, jadi kita udah punya table user dan API token seharusnya di sini. Kita refresh. Nah, kita udah punya table user dan API token ya. Oke, jadi kita nggak usah repot-repot install password. Kalau mungkin kalian pakai Express atau pakai Nest.js, tentunya kalian harus install plugin sendiri, let's say kayak password dan lain sebagainya, atau JWT apapun itu. Nah, di sini udah bawaan dari Adonis ya. Oke, untuk itu kita langsung lihat dokumentasinya lagi. Nah, ini ada beberapa config. Saya akan skip karena sebenarnya config ini udah dibuatin ya tadi waktu saat kita create config ini. Node is configure Adonis. Nah, ini akan membuat beberapa file yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, kemudian kita fokus ke API token di sini. Nah, kita fokus ke cara pakainya. Di sini saya selalu liatin teman-teman dokumentasi ya. Karena apa? Karena cara baca dokumentasi itu sangat penting untuk developer supaya bisa lihat aja di sini. Karena basic, kalau kita udah bisa baca dokumentasi, tentunya kita mau berubah ke bahasa pemrograman apapun atau mempelajari dokumentasi dari bahasa pemrograman atau framework apapun jadi lebih paham gitu, gampang memahaminya. Dan yang saya ajarkan kebanyakan adalah konsep-konsep. Jadi teman-teman pasti semua framework backend itu pasti ada token, ada sifat-sifatnya CRUD, ada macam-macam itu. Kita belajar konsep aja. Jadi jangan terus dihafalin semua, nggak usah sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa await out use API item. Nah, di sini berarti apa sih yang harus kita lakukan ya? Kita register, buat controller register dulu. Jadi sebelum login ya tentunya harus ada usernya dulu dong. Nggak mungkin kita login tapi nggak ada usernya kan. Nah,
untuk itu kita coba buat di sini. Oke, di database. Oke, di sini tentunya di app, di app kita harus punya model user. Nah, di sini udah ada ya model user ya, udah dibuatin ternyata. Jadi kita udah tinggal pakai aja, dan tentunya kita harus buat bukan user controller. Kenapa bukan user controller? Karena user controller itu biasanya untuk CRUD-nya si user atau create user, update user. Beda ya, create user sama register user itu beda. Karena create user itu biasanya yang pegang adalah super admin. Dan create user itu biasanya kita bisa ngeset role-nya, apa role yang akan diset untuk user tersebut nantinya kalau kita udah belajar yang namanya role management atau authorization. Seperti itu. Tapi yang harus kita buat adalah out controller ya. Untuk itu kita buat out not case make controller out. Nah, ini lihat, ini cukup penting ya. Kita coba. Biasanya kalau kita namain post atau kategori gitu, walaupun kita namanya tunggal gini ya, post, kategori gitu ya, itu pasti di sininya akan jadi jamak gitu. Adonis smart ya, langsung tahu kalau itu adalah collection atau table gitu. Makanya di set jadi jamak. Tapi kalau kita buat out, kita bisa lihat di sini. Nah, ini nggak jamak. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini standar yang namanya structure backend biasanya emang kayak gini. Kita ngeset out controller itu biasanya nggak jamak gitu, karena ini bukan collection. Balik lagi, out itu bukan collection, tapi cuma isinya biasanya yang akan kita buat di sini adalah async register dan async login, seperti itu, atau sign in, terserah teman-teman namanya seperti apa. Tapi biasanya out controller itu isinya kayak gini, atau forget password dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasa di set di out controller. Nah, paham kan ya bedanya sama users controller nantinya. Oke, kita balik lagi di sini. Di out controller kita fokus di sini. Oke, untuk register ini saya uncomment dulu supaya nanti bisa kita pakai. Oke, kemudian untuk itu kita cukup pakai try catch. Oke, kemudian di sini kita pakai request sama response dari HTTP context seperti itu. Kemudian di sini return. Oke, di sini kita bakal pakai si tokennya ya, yang tadi di dokumentasi maksud saya. Nah, di sini out kita panggil di dalam fungsi ini langsung. Kemudian use API artinya kita use token. Kita coba ya langsung ya. Di sini kita import out-nya di dalam function kita panggil out.attempt, kita pakai API strategi, sintaksnya seperti use ya, out attempt use API, jadi kita menggunakan API baru attempt ya, .attempt. Oke, di sini kita passing value email dan password. Password seperti itu. Email dan password ini dari mana? Kita ambil dari inputan request.body. Oke, kita ambil email dan password yaitu kita break ya email sama password seperti ini. Kita spread objeknya dari request.body. Oke, atau teman-teman bisa satu-satu gini juga bisa ya. Const email sama dengan request.input email sama const password adalah request.input password, seperti itu bisa juga. Tapi saya lebih suka yang kayak gini karena lebih simpel ya. Oke, kita masukkan email dan password ke dalam attempt, yang mana ini return token. Nah, supaya lebih jelas saya kasih token aja kali ya. Const token, saya lupa await-nya. Await, out use, bla bla bla. Kemudian yang saya return adalah tokennya. Oke, kalau error gimana? Kalau error maksudnya kita waktu menjalanin ini, ya udah kita akan response dot unauthenticated, harusnya unauthorized itulah ya. Misalnya katakanlah di sini saya ngejelasin login tapi di register. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya sebelum kita setelah kita masukin ke database, jadi flow pseudocode-nya gini ya. Kita pertama tangkap get value from
form ya. Kemudian next kita adalah create user. Create the user. Jadi dari inputan ini kita harus create usernya dulu dong karena register ya kan. Tapi dengan mungkin kalau nanti kita udah mempelajari role management atau authorization, kita role-nya kita set di sini hardcode, yaitu katakanlah user biasa seperti itu. Kemudian baru di sini kita get token and authenticate the user. Gitu. Jadi supaya return token ini bisa dipakai, jadi setelah register otomatis user udah dapat token, alias biasanya kan ada aplikasi register ya udah langsung masuk aplikasinya gitu. Bukan berarti register balik ke login dulu, baru login lagi baru masuk aplikasi, kan nggak gitu ya, itu ribet gitu. Makanya langsung biasanya kita set kayak gini. Oke. Di create user tentunya kita bisa pakai await. Oke. Dan di sini kita masukin ke cons user ya. Oke, kemudian kita bisa pakai user.create seperti ini. Kemudian kita bisa passing value-nya, mungkin email sama password aja ya. Email adalah email dan password adalah password. Tapi kita bisa nulis ini supaya lebih simpel. Kita nggak usah email adalah email, kita tinggal tulis kayak gini kalau di ASIC ya. Jadi email sama password. Oke, udah kita dapat user.create. Ini usernya jangan lupa import user ya. Ini nggak auto import ya. Import user from app model user kayak gitu ya. Dan ini usernya kita pakai untuk return, nggak hanya return token. Saya pengen returnnya return object detail object user and the token. Oke, jadi returnnya ada dua ya. Di sini ada user adalah user dan token adalah token. Atau kita bisa simplified ini supaya nggak gini, kita bisa user sama token. Clear ya sampai sini ya. Oke, register kita coba dulu di Postman. Oke, kita buat dulu baru localhost 333, ini post kayak gitu. Oh iya, saya sampai lupa. Jangan lupa itunya juga ya, routernya juga. Kita nggak bikin router ya nggak bakal jalan ya. Di start router. Nah, di roots ini kita tambahin ya. Sebelum ini kita buat, nah, root post karena kita mau register ya, register /register aja. Kemudian di sini out controller dan .register. Oke, jangan lupa sekalian ya mungkin ya login walaupun kita belum bikin isinya, out controller .login. Seperti itu. Kita udah punya controllernya. Kemudian kita masuk ke Postman /register, kemudian bodinya adalah kita pakai email dan password ya, email dan password. Emailnya email saya ya, raditya@gmail.com. Passwordnya kita set adalah rahasia misalnya seperti itu. Dan menariknya lagi di sini password otomatis di encrypt ya nantinya ya. Kita coba aja ya, send. Nah, kita bisa dapat, dan ini otomatis password juga nggak di return ya. Jadi pinter ya si Adonis sudah otomatis menghandle hal-hal basic kayak gitu untuk kita gitu. Dan ini tokennya bisa kita manfaatin nanti untuk ditaruh di header setiap request yang akan kita butuhkan gitu. Oke, nah kenapa kok password bisa auto hash? Nah, kita bisa lihat di sini kenapa? Karena di bagian apa namanya models, kita lihat di user. Nah, ini udah di serialize seperti itu, dan mungkin di apa namanya di belakang layar ada config-config tertentu yang mungkin saya belum tahu untuk saat ini untuk detailnya, tapi kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian next kita harus bikin loginnya juga dong. Ada register nggak ada login, ya aneh kan? Makanya kita copy aja dari sini. Oke, tapi bedanya apa? Ya udah kita nggak usah create user. Gitu, cukup kita ambil itunya aja, kemudian kita out attempt-nya. Jangan lupa di sini kita import ya, nah, kita masukin ya, maksudnya out terus request terus response dari HTTP. Oke, kayak gitu. Kemudian usernya kita nggak return, cukup return token aja kalau untuk login ya, seperti itu. Untuk login cuma ngecek email passwordnya ini ada nggak, bener nggak.
Dan ini kita nggak usah repot-repot ngecek dulu ke database nih, passwordnya dari inputan user cocok nggak dengan email passwordnya yang di database, itu nggak perlu gitu. Kita cukup pakai attempt aja udah langsung tahu nih si Adonis bahwa ini ngecek ke database dulu baru nge-return token, seperti itu. Nah, itu saking enaknya pakai Adonis, ya udah semua hal udah dikerjain sama dia, kita tinggal pakai aja. Oke, kita coba juga sekalian, walaupun pasti bisa harusnya. Login ya, login. Nah kayak gini, send. Nah ini udah ada tokennya. Kalau salah nih misalnya passwordnya, ya otomatis response errornya akan di response dot error ya, sorry, error response error, sorry, ntar aku agak lupa, return response unauthorized. Oke, harusnya kayak gitu. Nggak pakai error di sini, catch kosongan, cuma return response dan unauthorized, kemudian apa namanya, user invalid login gitu aja kali ya, invalid login. Oke. Kemudian kita coba lagi. Oke, invalid login ya, dan 401 unauthorized. Oke. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya, belum selesai ya sampai sini ya. Kita kan masih bikin register sama login ya. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membatasi inputan dari, nah di sini kan ada router ya, yang tadi kita bahas ya, yaitu kita masih bisa ngepost ini table post tanpa apa namanya, tanpa authentication gitu, yang harusnya nggak boleh. Nah, terus caranya gimana? Ya tinggal di bagian router, di start router. Nah, ini nanti kita akan tambahkan middleware, namanya middleware di bagian store-nya ya. Nah, cara menambahkan middleware gimana caranya sih? Nah, ini di sini kita lihat di dokumentasi, teman-teman bisa lihat di out middleware. Nah, di sini kita tinggal buka start kernel TS, terus kita register ini out-nya gitu. Kemudian kita register, masuk aja ke start kernel seperti itu, terus kita coba register. Oke, register name ya, di register name yang bawah. Oke, terus kita paste di sini. Udah gitu doang. Terus kita pakai middleware-nya di sini, middleware out di router yang kita kehendaki. Contoh, karena kita mau di router post controller store, ya udah di sini aja kita pakai middleware out. Jadi store ini nggak bakal bisa diakses kalau belum login. Oke, kita coba ya. Oke, post, kita send. Nah ini pasti unauthorized access. Nah di sini saya benerin dulu ya. Ini karena pasti nanti invalid, validationnya kena. Nah ini unauthorized access. Kemudian gimana caranya pakainya? Ya tentunya kita tinggal, kan tadi udah login nih. Nah, misalnya loginnya aku benerin ya, login. Nah, ini dapat token nih, misalnya di mobile apps nih. Nah, ini tokennya bisa dipakai. Pakainya di mana? Ya di sini. Waktu ngepost ini kita taruh header, terus ini set authorization. Jadi kalau di kalian pakai apa namanya? Pakai API call gitu. Oke, tinggal tambahin di headernya authorization. Kemudian di sini kita set bearer. Ini boleh huruf kecil, huruf besar, terus spasi, tokennya di paste di sini. Gitu. Kalau pakai Axios tinggal pasangin headernya gitu aja lah. Oke, kemudian post dengan body ini, dengan header ini. Oke, kita send. Oh, oke deh, kita bisa masukin data tapi dengan authentication. Seperti itu. That's all tentang authentication di Adonis JS yang menurutku sakti banget sih dan enak banget dipakai. Thank you for watching.